Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Dian Indahati. Ibu tinggal di Desa Terajaya. Mungkin ada yang tahu ya, sebagian dari kalian, Desa Terajaya. Ibu di sini tugas pokoknya adalah mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Ibu mengajar bahasa Inggris di kelas 7B, C, D, E. Kemudian kelas 9 C dengan 9D. Oke, nanti untuk kedepannya yang tadi Ibu sebutkan, kita akan bertemu di Classroom, ya, di Google Classroom. Kemudian Ibu juga mengajar, tidak sih, Ibu tidak mengajar yang lain. Ibu sebagai wali kelas 7B. Halo kelas 7B, Ibu sebagai wali kelas kalian. Ibu juga sebagai pembina OSIS dengan Pak Dedi. Sekarang Ibu diberi tugas untuk memberikan materi MPLS, yaitu tentang tata krama siswa dan tata tertib sekolah. Siap ya semuanya ya? Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan teliti, sebab nanti tugas kamu harus merangkum apapun yang pemateri berikan kepada kalian. Oke ya, perhatikan di sini ada tata krama siswa dan tata tertib sekolah. Ibu akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tata krama. Tata krama atau adat sopan santun, atau sering juga disebut etiket gitu ya, menjadi bagian dalam hidup kita. Contoh nih, pada waktu kalian masih anak-anak, pasti ibu dan bapak kamu atau orang tua kamu sudah melatih kalian kalau menerima pemberian orang dengan tangan kanan, kemudian kalian akan mengucapkan terima kasih ya. Kemudian orang tua kalian juga melatih cara kalian makan, minum, menyapa, memberi hormat ya, dan berpakaian. Nah, kemudian lama-kelamaan perilaku kalian itu menjadi kebiasaan ya, dan itu akan menjadi kebiasaan. Jadi secara tidak langsung sesuatu yang sudah diajarkan oleh orang tua kalian, seperti tadi, kalau misalkan diberi sesuatu oleh orang lain, kamu akan mengucapkan terima kasih, itu menjadi satu kebiasaan ya. Nah, oke, perhatikan lagi yang ketiga. Jadi intinya adalah tata krama itu adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Oke, tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Ya, jadi kita tinggal di daerah atau orang Sunda ya. Ketika kita melewati orang begitu, kita akan bilang punten gitu ya. Nah, itu sudah termasuk dalam tata krama ya, tata krama. Atau bahasa Indonesianya kita akan bilang permisi begitu ya. Atau kita akan bilang assalamualaikum, seperti itu ya. Itu sudah termasuk dalam tata krama. Jadi segala sesuatu yang dibiasakan baik dan itu akan menjadi kebiasaan, itu menjadi sebutnya tata krama ya. Oke, kita lanjut. Sini Ibu akan berikan kamu jenis-jenis tata krama. Sebetulnya sih banyak ya jenis-jenisnya, tapi ini Ibu akan mengambil kurang lebih berapa ya? Di sini ada 3, mungkin nanti dilihat saja. Oke, di sini ada jenis-jenis tata krama. Yang pertama adalah
Berarti kita harus apa? Pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi kalau kamu ingin diperlakukan baik, berarti kamu harus memperlakukan orang lain itu dengan baik juga. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Pastinya ingin diperlakukan baik, ingin diperlakukan sopan. Nah, kamunya juga sama. Nanti dengan sesama teman pun harus begitu. Jadi kamu harus memperlakukan teman kamu dengan baik dan otomatis kamu pun nanti akan diperlakukan dengan baik pula. Oke, kemudian jika berkenalan, kedua belah pihak harus saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan. Ya, jadi contohnya nih, kalau misalkan nanti kita bertemu secara langsung, kan kamu belum kenalan tuh, ya. Kamu kan baru kenalannya di daring aja. Nanti kalau misalkan ketemu langsung, kamu misalkan ingin kenalan, kamu bisa berkenalan dengan teman kamu itu menyebutkan nama, ya, menyebutkan nama, kemudian saling memandang dan berjabat tangan, pastinya, ya. Jadi jangan sampai teman kamu menyebutkan nama, kamunya diam aja gitu, jaim ya, kalau istilah sekarang, jaga image gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi kamu harus juga menyebutkan nama kamu. Kemudian yang ketiga, di sini jika berbicara jangan menyinggung perasaan orang lain. Ya, ketika berbicara jangan menyinggung perasaan orang lain. Sini jangan memotong pembicaraan, perhatikan lawan bicara. Jadi kalau kamu sedang ngobrol dengan teman begitu, ya, jangan sampai menyinggung perasaan dia. Jangan kamu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu kalau langsung. Nah, kalau sekarang misalkan di WA group gitu ya, atau di media sosial begitu ya. Nah, kamu jangan sampai mengetik gitu kalimat-kalimat yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Itu termasuk pada tata krama juga. Jadi jangan sampai kamu mengetik atau mengetik kata-kata yang akan menyinggung perasaan orang lain, atau memberikan gambar begitu yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Itu tidak boleh, ya. Kemudian memotong pembicaraan. Ketika berbicara dengan orang lain gitu, atau dengan teman kamu, dengan orang tua, atau dengan siapapun, jangan pernah memotong pembicaraan mereka. Jadi kamu dengarkan dulu sampai beres, ya, sampai selesai apa yang ingin mereka ucapkan, apa yang ingin dia ucapkan gitu. Nah, setelah itu baru kamu tanggapi. Nah, ini sama juga nih seperti sekarang ini nih, ya. Jadi ketika kamu diberikan informasi oleh kami guru dan sekarang panitia begitu ya, panitia MPLS, ya, kamu perhatikan, baca dulu informasi itu dengan baik. Hari saur bahasa Sunda nama regepkeun heula gitu ya. Perhatikan dengan baik. Nah, setelah itu ya, kalau memang benar-benar tidak paham, baru kamu tanya. Jadi jangan sampai informasi itu baru sampai ya di grup kamu gitu, kamu udah langsung panik, terus kamu langsung tanya ini harus gimana. Nah, itu jadi ke kitanya juga, ke panitianya juga nanti menjawabnya repot ya. Jadi perhatikan dengan baik dulu, baca dengan teliti. Setelah memang kamu benar-benar tidak paham, nah baru kamu bertanya, ya. Oke, seperti itu. Kemudian perhatikan lawan bicara. Jadi kalau misalkan kita berbicara, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut face to face gitu, berhadapan, ya perhatikan lawan bicara gitu. Jangan teman kamu bicara tapi mata kamu entah kemana gitu. Atau sekarang nih kebanyakan orang tua kamu bicara tapi kamu malah melihat handphone kamu. Ya, itu tidak baik sebetulnya. Ya, jadi ketika orang tua kamu bicara, teman kamu bicara, dia butuh apa gitu, kamu perhatikan gesturnya atau gerak tubuhnya gitu ya. Perhatikan lawan bicaranya,
Nah, itu bagus. Jadi itu adalah termasuk pada tata krama komunikasi. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua adalah tata krama berpenampilan. Ya, berpenampilan. Perhatikan, yang pertama adalah cara menggunakan pakaian. Ya, menggunakan pakaian. Ibu akan membahas di sini adalah pakaian seragam sekolah yang kamu pakai gitu ya. Nah, itu juga termasuk pada tata krama sekolah yang harus kamu pakai. Pakaian seragam sekolah yang harus kamu pakai adalah gunakan atau pakai pakaian seragam itu dimasukkan, jangan sampai dikeluarkan. Nanti kalau misalkan kita bertemu secara langsung ya, pakai dasi, kemudian sabuk hitam, kemudian pada waktu olahraga pakailah pakaian olahraga gitu. Jadi jangan sampai atasnya kaos, bawahnya masih pakai seragam sekolah. Harusnya gunakan seragam olahraga ya. Kemudian memakai pakaian itu harus cocok dengan situasi dan tempat. Situasi dan tempat ya. Perhatikan, karena sekarang banyak atau kita menggunakan pakaian muslim untuk wanita, ya gunakan pakaian itu sesuai dengan waktu dan tempat. Jadi kalau mau pergi ke sekolah walaupun tidak belajar begitu ya, pakaiannya pakaian bebas, dibolehkan menggunakan pakaian bebas, tetap harus pakaian yang sopan. Ya, tidak sembarangan menggunakan atau memakai pakaian yang bisa memperlihatkan aurat kamu untuk wanita. Ya, dan untuk laki-laki juga sama. Oke, kamu tuh harus juga menggunakan pakaian yang sopan. Tidak memakai pakaian seenaknya aja, dari sekarang mah bebas gitu ya. Tidak harus pakai seragam. Jadi kamu seenaknya ke sekolah, pakai sendal jepit atau pakai kaos oblong seperti itu. Itu tidak boleh. Nanti jadi kalau misalkan kamu belajar tatap muka terbatas, insya Allah nanti ya, misalkan suatu saat kamu harus berpakaian bebas tapi sopan. Nah, dalam pikiran kamu, mindset kamu bebas tapi sopan. Ya, jadi kamu harus pakai pakaian yang tidak boleh pakai celana jeans atau lepis gitu, tidak boleh. Ya, perempuan gunakan celana yang berbahan kain ya, tidak boleh juga menggunakan celana lepis atau celana jeans seperti itu ya. Jadi karena bebas, karena meaningnya gitu atau pengertiannya dalam pikiran kamu bebas, jadi terserah saya, tidak boleh seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah masih tata krama berpenampilan, cara makan. Ya, cara makan termasuk dalam tata krama juga ya. Kalau kamu ingin makan, cicipilah makanan dan minuman itu dengan tidak bersuara. Jadi jangan sampai kedengaran suara kamu gitu ya. Mengunyahnya gitu ya. Ini harus pelan gitu. Jadi jangan sampai orang yang mendengarnya itu merasa tidak nafsu makannya nantinya gitu ya. Jadi perhatikan, kamu harus makan, minum dengan baik, dengan tidak bersuara. Dan jangan lupa, ini yang terpenting, berdoalah sebelum makan. Ya, berdoalah sebelum makan. Yang selanjutnya adalah cara menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum, buanglah sampah pada tempatnya, pasti itu. Jagalah kebersihan baik di dalam maupun di luar kelas. Nanti ini ya, kalau misalkan kamu belajar secara langsung begitu, kamu harus menjaga kebersihan baik di dalam maupun di luar kelas. Bukan hanya tugas piket, bukan, tapi tugas kita semuanya warga SNPN 2 Sukahaji. Ya, kemudian kalau yang membawa kendaraan motor gitu, nah sopan berkendara di jalan. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas. So, kamu tahu ya, sekolah kita itu berada di pinggir jalan yang kendaraannya itu sangat ramai sekali.
Jadi kalau kamu nanti suatu saat ke sekolah membawa kendaraan atau menggunakan motor gitu, ya perhatikan jalan, kemudian ketika ingin belok juga perhatikan jangan langsung belok saja, sebab banyak sekali kejadian di depan sekolah itu ya, kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi berhati-hatilah ketika kamu membawa motor ketika ingin masuk ke sekolah kita ini, ya. Oke. Selanjutnya adalah yang kelima. Oke, tadi keempat sudah ya. Keempat itu tadi berarti jenis-jenis tata krama. Oke, ya ada dua saya kasih kamu di sini jenis-jenis tata krama. Sekarang yang kelima saya masuk ke tata tertib sekolah. Oke, paham ya tentang tata krama ya? Oke, sekarang kita lanjut ke tata tertib sekolah. Sekolah kita pasti punya tata tertib. Tata tertib sekolah adalah, perhatikan ya, sebuah peraturan yang wajib ditaati, dilaksanakan hingga dipatuhi oleh seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Oke. Tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh semua kalangan yang ada di lingkungan sekolah tersebut supaya kegiatan PBM, proses belajar mengajar, berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Siapa yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan hukuman atau sanksi yang berlaku menurut ketentuan kebijakan sekolah. Ya, oke. Jadi tata tertib sekolah itu harus dipatuhi. Ya, harus dipatuhi oleh seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Ya, kita lanjut. Oke, tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa diantaranya adalah 1. Tata tertib masuk sekolah. Ini ya, saya seringkali merasa prihatin gitu ya. Ketika masuk sekolah masih ada siswa yang dahulu gitu, sekolah itu siswa wajib masuk jam 7 pas gitu ya. Tapi masih saja ada siswa yang terlambat masuk sekolah. Entah itu kenapa, saya juga kadang merasa bingung. Ya. Kemudian jika lewat dari waktu tersebut pasti dapat sanksi. Jadi masuk itu harus jam 7. Kemudian ini kalau belajar biasa ya, jadi wajib masuk jam 7. Kemudian setiap Senin siswa dan guru wajib melaksanakan upacara bendera. Ini pun kalau dalam kondisi biasa. Jadi wajib itu. Kemudian jika sakit atau izin harus memberikan surat keterangan. Oke. Ya, tapi karena sekarang ada media sosial, yaitu ada WA group gitu, kamu bisa memberi izinnya melalui atau memberikan keterangannya itu melalui WA group tersebut. Boleh. Ya. Yang kedua, tata tertib kegiatan belajar mengajar. Siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru yang mengajar. Jadi siswa itu tidak boleh keluar kelas gitu. Ini yang sering terjadi gini. Ketika pergantian jam belajar, gurunya keluar, siswanya juga kadang ikut keluar. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi siswa itu harus tetap di dalam kelas ya selama proses belajar, kecuali kalau pelajaran olahraga atau pas
jam istirahat, ya. Oke, kemudian siswa yang bertugas piket harus membersihkan ruangan kelas. Nah, ini jadi siswa itu wajib membersihkan ruangan kelas. Nanti diatur oleh ketua kelas. Jadi ada piket gitu, ya. Nah, yang piket, nah itu dia bertugas dalam satu hari itu untuk membersihkan ruangan kelas, ya, penghapusnya atau spidolnya seperti. Tapi kalau untuk kebersihan kelas, misalkan buang sampah seperti itu, kalau menurut saya itu bukan hanya tugas piket, tapi tugas kita semua. Ya, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kasihan kalau yang piket harus bertanggung jawab penuh gitu, kamunya buang sampah sembarangan, tenang, udah ada yang piket gitu. Ya, nggak bisa begitu. Tetap aja kalau buang sampah ya harus pada tempatnya. Ya, jadi bisa meringankan tugas yang piket. Tapi tetap piket itu punya kewajiban untuk membersihkan kelasnya pada saat itu. Oke, jadi sudah ya. Ini tata tertib kegiatan belajar mengajar. Jadi yang pertama tadi, siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru yang mengajar. Kemudian siswa yang bertugas piket harus membersihkan ruangan kelas, kemudian menyiapkan alat belajar. Yang ketiga adalah tata tertib meninggalkan sekolah. Nah, kalau tadi masuk, sekarang sekolah. Ya, sekarang meninggalkan sekolah. Jadi siswa diwajibkan pulang tepat waktu. Kalau tadi kalau masuk harus tepat waktu juga, pulang juga sama, harus tepat waktu. Jadi apabila ada siswa yang kedapatan meninggalkan sekolah di waktu yang belum ditentukan, ini ditentukan ya, ditentukan, atau bolos gitu ya, bolos, siswa tersebut akan mendapatkan sanksi. Jadi nggak boleh gitu. Asal kamu tahu, lingkungan sekolah kita ini pinggir-pinggirnya itu pinggir sebelah kiri gitu ya, itu adalah sawah. Di belakang juga sawah, ya, sawah. Sebelah kanan juga banyak seling gitu dan sawah. Oke, jadi tetap saja walaupun mungkin itu akan memudahkan untuk kabur atau meninggalkan sekolah, tetap akan ada penjagaan ketat. Jadi jangan pernah nanti suatu saat kalau kamu melihat keadaan sekolah SMPN 2 Sukahaji dengan jelas gitu kan, melakukan tindakan kabur sebelum waktunya atau bolos begitu, tidak boleh. Oke, ya. Jadi pasti mereka akan mendapatkan sanksi. Mereka akan mendapatkan sanksi dari pastinya pembina OSIS. Ya, oke, kita lanjut sekarang ke yang berikutnya, 7. Sekarang tata tertib dalam berpakaian dan beretika. Ini tadi masih ada hubungannya dengan tata krama ya. Oke, jadi siswa harus memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Ya, yang sudah ditentukan. Siswa harus berpakaian rapih dan sopan. Baju dimasukkan ke dalam celana atau rok dan memakai ikat pinggang atau sabuk. Ya, standarnya seperti itu. Ya. Kemudian seragamnya apa saja? Nanti saya akan memberitahukan ke kamu contoh seragam yang harus kamu pakai seperti apa. Ya, kalau memang sudah dibolehkan sekolah secara terbuka. Oke, kemudian kita lanjut. Ini larangan keras ya. Jadi maksud saya ini adalah larangan ketika kamu nanti masuk sekolah di SMPN 2 Sukahaji. Apa saja nih yang tidak boleh? 1. Siswa dilarang memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan. Berlebihan kayak gimana ya? Berlebihan tuh misalkan kalau perempuan
dia punya cincin 4 pakai semua, itu nggak boleh ya. Kemudian dia pakai gelang yang ukurannya besar sekali, itu nggak boleh. Jadi yang biasa saja ya, jangan yang berlebihan itu tidak baik kalau untuk perempuan biasanya. Kalau untuk laki-laki mungkin dia pakai gelang gelang tuh ada tuh gelang yang rantai seperti itu yang laki-laki. Saya sering sekali merazia anak-anak laki-laki yang pakai gelang yang memang tidak pantas digunakan untuk seorang siswa gitu ya. Jadi kalau nanti masuk ke dalam lingkungan SMP Nurul Sukahaji, kamu harus selayaknya seperti seorang siswa gitu ya, bukan seperti seorang preman ya. Jadi jangan pernah menggunakan aksesoris yang aneh-aneh, itu tidak boleh, pasti akan dirazia, pasti. Oke, kemudian yang berikutnya adalah siswa dilarang membawa senjata tajam, rokok, dan bacaan lain yang tidak berkaitan dengan materi sekolah. Oke, jadi nih, siswa dilarang membawa senjata tajam, pisau gitu ya. Maksudnya sengaja dia nih bawa pisau lipat, mau melakukan suatu hal yang premanisme gitu, itu tidak boleh. Ya. Terus yang berikutnya adalah nih, kenapa saya menulisnya agak besar gini, rokok. Perhatikan ya, jadi tidak boleh kalian membawa rokok atau menghisap rokok di lingkungan SMP Nurul Sukahaji. Sudah banyak contohnya, kakak kalian ya yang melakukan ini akan langsung dipanggil orang tuanya. Jadi kalian tidak boleh melakukan ini, tidak boleh sama sekali ya. Dan bacaan lain yang tidak berkaitan dengan materi sekolah. Oke, misalkan bawa barang-barang atau bawa bacaan yang mengandung pornografi gitu, itu tidak boleh. Ya, selanjutnya adalah siswa dilarang melakukan perbuatan asusila dan ikut dalam perkelahian atau tindakan kriminal lainnya. Jadi kalau misalkan sengaja nih bentuk geng begitu ya, mau malak atau misalkan berantem teman kamu gitu, itu tidak boleh sama sekali. Ya, jadi nanti kalau ada yang ketahuan seperti itu, ada yang unsur premanisme atau melakukan pemalakan atau melakukan tindakan yang kriminal, pasti akan diberikan sanksi. Kalau tidak bisa oleh kita, nanti akan diserahkan pada pihak kepolisian. Jadi kalian harus perhatikan semua larangan yang tidak boleh dilakukan di SMPN Nurul Sukahaji. Oke, selanjutnya adalah ini pakaian seragam hari Senin dan Selasa. Cantik ya, tetehnya Asep si A-nya ya. Ada yang kenal tidak? Oke, ini pakaian seragam hari Senin dan Selasa. Jadi seperti ini kalau untuk yang siswa laki-laki, perhatikan ya. Jadi pakai dasi gitu. Nanti dasinya bisa beli di sini di koperasi bisa ya. Terus sabuknya ya juga bisa disediakan di sini. Dan ini untuk perempuannya, perhatikan di sini ya. Oke, dasinya seperti ini gitu, kerudungnya seperti ini. Ya, ini di sebelah sininya ada apa nih namanya tuh, yang di bahu ininya ada, nanti disediakan di sini di sekolah. Ya, jadi tidak usah beli di luar. Semua aksesoris ini di sini, ini ya, dasi gitu ya, ada di sekolah kita di sini, disediakan di sini. Kamu bisa beli di sini. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini pakaian seragam hari Rabu dengan Kamis, batik. Ya, batik. Ini batik untuk laki-laki, ada nanti di sini batiknya, ya. Oke, sabuknya beli di sini, disediakan di sini, tapi harus beli ya. Kemudian di sini kalau untuk perempuan berarti tangan panjang, ya. Pasti kan pakai kerudung jadi. Selanjutnya, oke, ini pakaian seragam hari Jumat, yaitu baju koko. Baju kokonya disediakan di koperasi, nanti silahkan kamu beli.
Ini untuk baju muslim perempuannya. Sama, perhatikan di sini ya. Oke, kalau kulitnya, ini pakaian seragam khusus olahraga. Ya, olahraga tuh, net bozy. Oke. Jadi ini nanti sama beli di sini berurusan dengan koksis juga. Jadi tidak bisa beli di luar gitu ya, maksudnya nggak ada cari di pasar gitu, tidak ada, adanya di Koperasi Siswa SMP Sukahaji. Ya, perhatikan ini bentuknya seperti ini. Dan ini pakaian seragam hari Sabtu, yaitu pramuka. Nah, kalau untuk pramuka silahkan bisa beli di luar, karena di sekolah ini tidak menyediakan baju pramuka. Ya, oke. Jadi bisa dilihat ini pakaian seragam hari Sabtu, pramuka, seragam khusus olahraga, ya. Jadi nggak boleh nanti pakai, kalau sudah ada seragamnya, wajib pakai seragam olahraga. Tapi kalau memang belum jadi gitu ya, kaosnya boleh pakai seragam SD aja dulu, ya. Oke, jadi ini seragam khusus olahraga, ini seragam hari Jumat, ya. Sekali lagi ingat, tidak dijual di luar, ini ada di sekolah kita itu. Kemudian ini seragam Rabu Kamis batik juga sama, ini ada di sekolah kita ya, hari Rabu dengan Kamis. Oke, kemudian ini pakaian seragam hari Senin dan Selasa ya. Untuk pakaian seragam Senin dan Selasa, atributnya disediakan di koperasi sekolah ya, koperasi sekolah. Tapi kalau untuk baju seragamnya, roknya, celananya silahkan dulu. Oh iya, untuk laki-laki gunakan celana panjang ya, gunakan celana panjang. Oke, jelas ya? Cukup sudah ya? Ya. Oke, jadi ini seragam hari Senin, sekali lagi Rabu Kamis, ini Jumat, ini olahraga, ini Sabtu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jadi nanti setelah selesai ini, kamu tugasnya adalah merangkum apapun yang diberikan oleh pemateri. Siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.